menjelaskan dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi. Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai politik yang ada. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4 yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil TNI, Mayumi, NU, dan PKI. Anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsi tersebut, yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin dan didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara langsung seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan fungsional atau golongan karya. Upaya menuju demokrasi terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 yang tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang 1945. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, pada Menteri Pemimpin TNI, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wijono Projodipuro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959, pukul 5 sore, upacara resmi di Istana Merdeka selama 15 menit. 3 hal pokok dekret oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, pembentukan MPRS. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandate kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian, pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno berperan sebagai Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dan 2 wakil, yaitu Dr. Leimana dan Dr. Subandrio. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total.
Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Sementara itu, konflik terbuka antar DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia mendirikan DPR gotong royong DPRGR. Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan pertimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Baiklah, selanjutnya 1. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, AD, dan PKI di sampingnya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI AD. PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan Dakam MPLS, DPRGR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah pembantu pimpinan revolusi MPR. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah: A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. B. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Ini dikenal sebagai perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. 3. Konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. 3. Konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mafindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Untuk menjalankan konfrontasi di Wikora, Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madya Demardani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Selanjutnya, perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awi berlakunya herordering ekonomi, mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atas minimal di bawah pengawasan negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancangan Nasional atau DPMAS dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya 500 perak dan 1000
Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Kebijakan seiring yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi, bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah membentuk panitia 13. Anggota panitia melibatkan ahli ekonomi di pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pemimpin revolusi atau MPPR, pemimpin DPR, DPA. Panitia ini akan menghasilkan konsep deklarasi ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpilih. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancangan Nasional dan Deklarasi Ekonomi secara dilakukan dengan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, Kompleks Olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Terima kasih.